warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Salam semangat, sehat, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Kita bisa. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dalam pembelajaran tema 2 hari ini. Semoga kondisi Indonesia segera memulih kembali ke kondisi yang ideal sebagaimana kita harapkan bersama. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran tema 2 kelas 5. Khususnya tentang sistem pernapasan manusia, dilanjutkan dengan kata-kata tanya dalam bahasa Indonesia. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, kalian lihat ini sistem pernapasan pada manusia. Ingat, manusia bernafas dengan alat utama adalah paru-paru yang ada 2 gelambir, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri ukurannya jauh sedikit lebih kecil karena bagian ini berbagi tempat dengan jantung. Adapun udara nanti akan masuk melalui hidung atau mulut, kemudian disalurkan melalui anak teka, terus ke bawah ke kerongkongan, tenggorokan, bronkus, bronkeolus, sampai masuk ke dalam paru-paru yang akan diolah di sini. Tugas utama dari alveolus menyalurkan atau menukar antara udara yang kotor yang banyak mengandung gas CO2 diganti dengan udara yang bersih dan disalurkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah. Dan bagian terakhir yang kita bahas nanti adalah diafragma, sekat antara rongga dada dan rongga perut. Jadi ingat, mulai dari hidung atau mulut, sinus, anak teka, laring atau kemudian paring, bronkus, bronkeolus, gelambir paru-paru kanan maupun kiri. Yang terakhir adalah diafragma. Kita lanjutkan. Bagian dari pernapasan manusia satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah hidung. Hidung memiliki fungsi. Nanti akan kita bahas. Kemudian dilanjutkan ke sinus, mulut, tenggorok atau paring, kerongkongan atau laring, batang trakea atau batang tenggorok, kemudian bronkus, bercabang ke bronkeolus, sampailah ke paru-paru. Dalam bagian paru-paru ada alveolus, kemudian diafragma. Ini bagian-bagian yang akan kita bahas secara singkat dalam program belajar daring hari ini. Marilah kita awali dengan hidung. Nah, kita semua bersyukur dapat anugerah hidung yang diberi secara gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidung memiliki fungsi ini sebagai gerbang utama keluar atau masuknya udara saat kita bernapas. Saya ulangi. Hidung merupakan gerbang utama keluar masuknya udara saat kita bernapas. Jadi walaupun nanti ada mulut, gerbang utamanya adalah tetap pada hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus
maupun lendir hidung yang berfungsi menyaring udara yang akan masuk ke dalam saluran pernapasan kita berikutnya. Dengan harapan udara yang kotor bisa menjadi bersih karena kotorannya tertangkap oleh bulu-bulu hidung dan lendir-lendir hidung. Jadi bersyukurlah kalian bila suatu ketika menemukan bulu-bulu hidung di dalam rongga hidung ada upil atau kotoran hidung yang keringnya warnanya hitam. Itu adalah kotoran-kotoran yang tertangkap oleh lendir hidung. Jangan lupa bersyukur. Wah, untung ya kotoran ini tertangkap oleh lendir hidung. Jadilah kotoran kering hidung yang sering disebut upil. Andai itu tidak tersaring dan masuk ke dalam paru-paru, mungkin kita akan terganggu pernapasan kita. Setelah dari rongga hidung, udara mengalami suatu proses di sinus. Nah, di dalam sinus udara dihangatkan ataupun didinginkan, juga dilembabkan bila dirasa udara yang akan masuk ke dalam paru-paru itu suhunya kelembabannya kurang sesuai. Selain itu sinus juga menjadi ruang resonansi bagi suara manusia, sehingga suara yang keluar bisa lebih nyaring, lebih indah dan sebagainya. Itu fungsi dari sinus yang ada di atas rongga hidung kita. Setelah dari sana udara akan berlanjut ke pertemuan dengan mulut. Saluran ini nanti akan bertemu dengan mulut. Mulut ini jalur udara yang bisa dilalui saat bernafas. Pernapasan dengan mulut kurang bagus sebenarnya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu mulut bisa digunakan sebagai sarana pernapasan. Misalnya untuk berenang, berolahraga, kadang-kadang mulut kita sering dibuat sebagai jalan cepat untuk memasukkan udara ke dalam organ pernapasan manusia. Tapi ingat, yang terbaik masuk lewat hidung, karena di hidung ada dua saringan utama udara, sedangkan dari mulut tidak ada. Namun keluar dari mulut, membuang nafas dari mulut akan lebih cepat, sehingga waktu kita berolahraga lari atau naik sepeda atau sepak bola, pernapasan lewat mulut sering kita gunakan karena kita membutuhkan kecepatan dan jumlah asupan nafas yang lebih banyak. Itu fungsi mulut selain untuk pernapasan juga untuk pencernaan makanan. Kita lanjutkan. Paring. Paring tenggorokan atas. Di sana nanti akan ada pertemuan. Nah, antara perbatasan pertemuan antara tenggorokan maupun kerongkongan. Nah, ini pertigaan di sana. Di dalam sana nanti akan ketemu dengan anak tekak. Anak tekak itu semacam katup. Bila udara masuk maka saluran pernapasan tertutup, saluran makanan tertutup. Bila kita makan saluran udara tertutup. Itu tugas dari anak tekak yang mengatur lalu lintas makanan dan udara sehingga tidak terjadi tersedak. Itulah anak-anak, kalian disarankan tidak berbicara atau tertawa terbahak-bahak saat kalian sedang makan, karena dikhawatirkan terjadi perpindahan saluran dari makanan dan udara yang menyebabkan kalian tersedak atau keselak dalam bahasa Jawanya. Kita lanjutkan kotak suara atau laring. Nah, di sana ada kotak suara, pita suara kita yang berbentuk huruf P. Nah, suara yang kalian dengar ini adalah
getaran dari pita suara akibat adanya udara yang keluar masuk. Jadi pernapasan itu selain digunakan untuk oksidasi dalam tubuh, ternyata juga bermanfaat untuk menghasilkan suara. Suara kalau indah itu juga bermanfaat untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Bagi penyanyi-penyanyi itu latihan pernapasan dan perawatan kotak suara sangat penting karena suara yang indah menghasilkan lagu-lagu yang indah didengar juga. Kemudian batang tenggorok, nih bagian bawah dari laring itu menghubungkan ke paru-paru. Tapi nanti masih melewati dua organ yang lain. Apa itu? Ini bronkus ya. Batang tenggorok dan bronkus ini berbentuk seperti pipa-pipa pada akuarium yang berulir. Gigi-gigi itu. Di dalam tabung bronkus ini juga terdapat bulu hidung dan cairan dahak yang berfungsi untuk pertahanan akhir menampung kotoran-kotoran yang mungkin lolos dari organ-organ tubuh sebelumnya, sehingga di sini udara diharapkan bersih total. Kalau terjadi kelainan, maka orang kadang-kadang sering batuk-batuk, dahak keluar kotor, itu alhamdulillah. Kadang-kadang kalau ada organ tubuh kita ini kemasukan benda-benda yang tidak diharapkan, bereaksi dengan bersin, karena bersin itu membuang ribuan bukan miliaran pengganggu yang akan masuk ke dalam saluran pernapasan, sehingga disunahkan saat bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Ingat, saat bersin kita disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, karena saat itu virus yang jumlahnya tidak bisa kita hitung dilemparkan keluar dari dalam tubuh kita. Tapi ingat, karena ini era pandemi, masih ada pandemi virus COVID-19, usahakan jika bersin ditutup dengan tangan, lengan tangan atau siku tangan, kalau memungkinkan ditutup dengan tisu. Setelah itu tisu kita buang di tempat yang semestinya. Kita lanjutkan. Tadi lendir dan bulu hidung. Nah, bronkiolitis ini cabang yang lebih kecil dari utama saluran batangnya. Utamanya adalah bronkus. Bronkiolitis itu saluran menghubungkan ke bronkus menuju gelambir paru-paru. Nah, fungsinya menyalurkan, membagi ke saluran-saluran yang lebih kecil, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru kerjanya dikontrol di bronkiolitis ini. Kebutuhan udara yang masuk maupun udara yang keluar, kalau masuk itu bersih, keluar itu kotor, itu diatur di sini di bronkiolitis. Kemudian paru-paru sendiri. Nah, paru-paru ini merupakan alat utama dari organ pernapasan, walaupun tidak menganggap remeh organ-organ pernapasan yang lainnya. Paru-paru ada dua gelambir, sebelah kanan dan sebelah kiri, yang dilindungi oleh tulang rusuk. Tulang rusuk kita bahas sudah dalam kerangka kita yang terdiri dari tulang putih, ada rusuk sejati, rusuk melayang, ada rusuk palsu. Itu melindungi ini paru-paru. Selain dilindungi dengan rusuk, paru-paru ini dilindungi dengan juga lendir. Jadi kalian kalau membuka paru-paru ayam atau paru-paru hewan yang lainnya, nanti paru-paru ini dilindungi oleh lendir bening, cairan bening yang dikenal dengan pleura. Nah, fungsi utama paru-paru menampung udara yang kaya oksigen, di situ disirkulasikan ke seluruh pembuluh darah yang ada, putar ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi di situ udara yang kotor dihisap untuk dibuang, sedangkan udara yang bersih O2 dimasukkan dalam darah, diputarkan ke seluruh tubuh. Jadi di sini terjadi sirkulasi udara bersih dan kotor masuk dan keluar dari sel-sel darah merah kita.
Ingat, paru-paru harus kita jaga dengan sepenuhnya. Karena disinilah terjadinya pusat pertukaran. Tentu saja tidak serta-merta ternyata di sini ada organ yang lain yaitu alveolus. Alveolus itu bagian-bagian dari paru-paru yang berupa kantong-kantong gelembung-gelembung udara yang kecil yang berfungsi untuk pertukaran. Nah, dari paru-paru gabungan jutaan gelembung alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang kemudian dihisap oleh sel-sel darah merah. Kita lihat penampang alveolus. Nah, ini anak-anak, kalau kalian beruntung besok jadi seorang dokter, ini penampang alveolus, ya. Di sini banyak sekali gelembung-gelembung seperti anggur ya anak-anak ya, seperti anggur yang jumlahnya tidak terhingga dan ukurannya sangat kecil. Subhanallah, Tuhan memberikan seperti itu. Di sini inilah banyak pembuluh darah. Antara yang biru ini pembuluh darah kotor, sedangkan merah bersih. Ini bertukar di sini, kotor dibersihkan, diedarkan kembali, kalau kotor dibersihkan lagi, diedarkan dan seterusnya. Bagian dari pernapasan kita yang terakhir adalah diafragma. Diafragma merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Kita bisa melakukan pernapasan, apalagi kalau kami berlatih tiroah, hafid, itu menggunakan pernapasan perut ini. Penyanyi juga demikian, sehingga napas yang dihisap cukup banyak dan menghasilkan suara yang lebih indah dan cukup lama. Nih, berguna saat kita naik dan turunkan dada, ini diafragma akan memberi ruang lebih pada rongga paru-paru kita atau rongga dada kita sehingga kita bisa bernafas dengan leganya. Yang terakhir yang akan kita bahas ini, karena kita tematika kurikulum K13, maka ada masukan dari video yang kalian tonton tadi. Nanti kalian akan mendapatkan tugas membuat kata tanya, kalimat tanya dengan kata tanya. Apa, siapa, mengapa, bila, berapa, bagaimana, kapan. Nah, apa misalnya, saya ulangi ya, maaf, apa itu misalnya menanyakan kata benda atau menanyakan nama. Contoh, lihat ya anak-anak, contoh. Nah, dalam lembar kerja nanti akan kalian buatlah seperti ini. Misalkan kata tanyanya apa, pertanyaan apa organ pernapasan manusia, maka kalian menyiapkan jawaban. Organ pernapasan ini Bapak atau Ibu, organ pernapasan manusia itu mulai ada hidung, ada laring, ada faring, ada bronkus, bronkeolus, pita suara, dan sebagainya. Itu pertanyaan tidak harus seperti contoh, kalian bisa membuat lagi pertanyaan yang berawal dari kata apa. Kemudian siapa, misalnya siapa yang memberikan kepada kita alat pernapasan? Tentu saja jawabannya. Mengapa kita harus bernapas? Kapan kita bernapas? Dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini, dan nanti kalian bisa membuat tugas seperti ini secara bebas anak-anak. Ingat, belajar mandiri, namun harus tetap semangat, sehat, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Tanpa Pak Guru mampu mengawasi, karena Pak Guru ada di tempat yang jauh dari kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat, suhud, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Kita pasti akan bisa. Nah, itu pembelajaran sore hari ini. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.